Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sunnah Rasul 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Summa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika aful iman. Summa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Shadaqallahu adzim. Yang kami hormati Kapolda Lampung dan jajarannya, wabil khusus Direktur Binmas dan jajarannya, dan moderator saudara kita Pak AKBP Yamil, para narasumber dan para alim ulama, para kiai, para ustaz, bisa juga ikut di sinilah ya. Kiai, kalau kiai di Indonesia kan seneng ya, kalau dipanggil ustaz disangkanya asisten kiai ya enggak. Padahal ustaz itu kalau di Mesir itu profesor gitu ya. Tadi Pak Kiai Sulaiman sudah menjelaskan, beliau itu sangat birokratis ya enggak. Jadi di Daikan Tipmas ini ada akademisi, ada birokrasi, ada ulama di organisasi dan sebagainya. Saya ingin secara langsung aja ya, karena waktunya bukan lama-lama lebih diskusi. Tadi sudah dijelaskan, Dai Kantipmas pokoknya adalah Dai Kantipmas itu tambahan ciri khas. Saya ingin menjelaskan siapa itu Dai ya. Dai dari kata da'a yad'u, da'iyan ya, orang yang mengajak, yang diajak namanya mad'u. Nah, bagaimana dakwah ini bisa berjalan dengan sukses mencapai tujuan? Harus paling tidak ada 4 komponen. Kata ulama namanya Abdul siapa? Abdul siapa ya? Bukan ya. Abdul Karim Zaidan. Judul bukunya Usulul Dakwah. Yang pertama ada materi dakwah. Yang kedua ada pelaku dakwah namanya da'i. Yang ketiga ada sasaran dakwah namanya mad'u. Yang keempat ada metode dakwah atau pendekatan dakwah. Bahasa Arabnya macam-macam. Ada namanya thariqud dakwah, ada namanya manhajud dakwah, ada namanya wasailud dakwah, ada namanya sabilud dakwah. Kalau kita uraikan lama, waktu cuma 10 menit. Nah, nanti datang ke rumah saya kajian khusus ya. Atau catat nomor handphone saya ya. Terutama yang perempuan catat dulu ya. Ada. Karena saya ini sekarang statusnya duren. Ya. Tahu duren enggak? Duda keren. Ya, kasih hapus dulu. 0813 7982 ya, 0813 7982 0813 7982 7915. Angkanya pangkal berapa? Pangkal ini dicatat aja ya. Lanjut. Nah, lanjut itu ya. Nah, jadi dai di sini siapa sebenarnya dai? Ya. Siapa itu dai? Nah, kita simak bareng-bareng. Karena yang di sini semua adalah dai, terutama yang dari polisi ini harus catat nomor saya. Karena saya sering isi di sini, bagaimana Pak? Ya, ketika masa pandemi saya datang ke masjid, tolong kalau sholat ini barisannya ini jaga jarak.
Jangan pakai pakailah masker, cuci tangan. Apa jawabnya? Orang mau ibadah diatur-atur. Masa berjarak begini? Masa Rasul nggak berjarak? Jadi kawan kami dari Kantibasnya karena nggak kurang dalil akhirnya dimas. Maka yang polisi-polisi tolong catat nama saya ya. Kalau di satu daerah ada kiai yang model begitu, biar komunikasi langsung dengan saya. Pertama, siapa Anda? Ketua MUI Provinsi Lampung. Siapa Anda? Wakil Ketua Tanfidia PWNU Lampung. Ya, ini yang khusus yang polisi-polisi. Kalau yang dari ormas Islam, dari lembaga dakwah, saya yakin ilmu agamanya sudah banyak. Dan sekarang yang ada di sini baik semua. Ya, Islamnya wasatiyah semua. Islamnya moderat semua. Islam rahmatan semua. Ya mau kita ajak yang di luar kita. Saya bulan ini bantu betul banyak dari Pesawaran, Lampung Selatan kemarin sekolahan ya, termasuk yang terpapar, termasuk yang mantan-mantan supaya jangan kambuh lagi ya. Nah, ini. Jadi siapa sebenarnya dai? Nah, ini simak ayat ya Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104 ya, QS Al-Imran 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Seorang dai ada 4 kriteria. Satu apa? Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Nah, al khair di sini ada alif lam itu maknanya apa? Ma'rifah. Kebaikan yang tertentu menurut sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam itu apa? Al-Qur'an dan hadis. Enggak cukup ulama ijtihad, muncul ijma dan qiyas. Dan ini diikuti oleh masyarakat seluruh dunia. Itu dalam bahasa ilmu semiotika itu namanya dalil tekstual. Ada nggak sumber ajaran Islam kontekstual? Ada. Namanya al-bi'ah wa dzarfu. Dalam Al-Quran namanya al-urfu, urf. Nah, ya. Situasi kondisi juga sumber dari materi dakwah. Jadi yang pertama mengajak kepada kebaikan ini. Al-khair ini kebaikan bersifat universal. Jadi kalau polisi melaksanakan tugas niatnya menegakkan kebaikan, itu dai dan pahalanya besar. Bukan sekedar melaksanakan tugas double. Jadi al-khair itu kebaikan yang sifatnya apa? Universal, konseptual. Catat ini baik-baik. Al-Quran ada juga al-ma'ruf, juga artinya kebaikan. Kebaikan yang menghargai situasi kondisi kultur budaya masyarakat. Maka di sini Pak Yai Sulaiman pakai peci di bawah, tadi pakai sepatu enggak? Nah, saya sepatunya beda lagi ya, karena namanya budaya nggak gitu lah, ya enggak? Namanya pakaian, ya silakan pakai gini, boleh pakai gamis boleh, ya mau jenggot panjang boleh, ya kita juga kalau orang jenggot panjang, batuk ini jangan kemudian juga. Al-ma'ruf dari kata uruf. Ya, uruf itu arafah, mengetahui, termasuk di sini adalah mengetahui kultur budaya. Jadi kalau kita orang Indonesia sumbernya Pancasila, NKRI, ya kan, pakaiannya gini, ya jadi katakan. Kemudian tauhid, bid'ah, ya kan. Ini kan akibat wawasan dai-dai yang kurang luas, ya. Itu apa? Al-ma'ruf itu kebaikan yang bersumber dari kultur budaya, dari akal pikiran manusia, dari nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk nilai-nilai Pancasila yang juga dirumuskan oleh ulama-ulama. Itu ada dalam kataan urfu. Jadi kalau orang mengatakan kiai, katanya kiai terkenal, kalau mengatakan Pancasila tauhid, Undang-Undang Dasar 45 tauhid, apalagi pemerintahan kafir, itu namanya kiainya kurang luas. Kalau ada semacam itu suruh datang ke Abdus Syukur, ya nggak apa-apa kita diskusi. Ya, gitu. Kalau marah, ya udah.
Kalau bawa golok silakan goloknya di situ, saya nggak usah bawa apa-apa. Tapi goloknya nanti nebas sampean, jangan salahkan saya. Betul nggak? Loh, Kiai NU kan banyak amalannya ya kan? Ya, itu al-urfu ma'ruf. Ini catat baik-baik. Sekarang kan banyak dai-dai itu seolah-olah begitu. Dia dengar seorang soleh, polisi itu orang kotor, ya enggak? Bunuh polisi katanya berpahala, itu kan ajaran ke Blinger enggak? Iya, makanya Nasir Abbas, Ali Fauzi, ya Edi Kurnia itu teroris kelas kakap yang sekarang sudah di mantan, itu sudah supaya menyadarkan mereka. Ya, saya kan dulu pernah jadi ketua forum koordinasi pencegahan terorisme kan. Sampai sekarang masih banyak ya berhubungan. Besok Jumat juga dari Mabes Polri ada datang ke kami, ada yang perlu dibicarakan. Itu namanya apa? Al-urfu. Yang ketiga ada juga namanya ya tadi ma'ruf, kata ma'ruf. Ketiga itu al-bir. Birun itu artinya juga kebaikan. Kebaikan dari manapun, maka dalam hadis ini perhatikan ya. Ada hadis yang berbunyi mandala ala khairin. Kenapa kok gak mandala ala khairi, tapi mandala ala khairin? Coba luar biasa. Kata khairin, dala khairin ya. Khairinnya itu apa? Walaupun dala khairin itu namanya idofah, tapi khair itu kenapa ya? Nggak ada alif lam. Jadi kebaikan apapun yang diniati dari kita, innamal a'malu binniyat. Coba saya tanya ya peserta, jujur jenengan itu lihat ke sini ada berapa niat? Ya sebutkan kalau banyak yang banyak. Apa niatnya? Saya diundang oleh Polda Lampung untuk mengikuti pelatihan atau yang lain? Ya, niatnya bisa silaturahmi, ya, kemudian juga mencari ilmu, ya, pengen bertemu dengan para Pak Kiai, terutama Pak Kiai Abdus Syukur. Iya, silaturahmi. Ya, sambil refreshing juga kepada Lampung. Ya, nggak apa-apa, jadi paksa tidak dulu. Sekarang perwakilan sini sudah 3. Dengan apa niatnya? Melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas. Ya, 1, 2, silaturahmi, 3. Balasan, jadi para guru ini ya taklim lah, ya apalagi jangan berhasil, ya malah 4, nggak apa-apa ya, biar adil itu. Mohon maaf ya, ini kan apa namanya sampel. Nah Pak Kiai, apa dulu? Siapa namanya? Apa kesininya? Nah coba itu kenapa? Ya, kami di Wanita bahwa pada hari Rabu kita akan ke Bandar Lampung untuk mengikuti pelatihan ini ya Mas. Jadi kita datang semata-mata untuk ini. Tapi begitu di sini melihat keindahan Bukit Randu, jadi kita turun ke bawah. Baru 2 katanya ya. Jadi kalau Bapak niatnya ke sini 10, coba ini hubungannya ada Al-Quran juga ya. Maka jadi dai luas. Al-Qurannya apa? Manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Coba artinya apa? Siapa yang mendatangkan al-hasanah kebaikan dibalas 10. Kalau Bapak niatnya 10 kali 10 udah berapa? 100. Luar biasa enggak? Kasih hapus dulu. Nah sekarang 1. Nah ini Pak Ustadz, orang niat taklim, jadi tolong ilmi, cari ilmu dan wawasan, itu hikmahnya apa saja Pak? Di antaranya di antara orang tolabul ilmi itu nambah rezeki. Oh nambah rezeki. Terus tambah rezeki, termasuk risiko kalau dapat calon istri. Oh bisa. Ini kan nyindir saya ini. Biasa diberi. Iya.
Allah. Ini tapi nggak apa-apa. Ini namanya hasil istihad. Ya. Kalau saya belum istihad, ya. Bapak kalau nggak percaya ibu buka kita. Ya kita itu namanya apa? Irsyadul ibad ila sabili rasyad. Orang yang belajar, maka niatan juga tadi itu nyari ilmu. Orang yang datang ke taklim, ya itu pahalanya lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa. Bahkan orang yang taklim semacam ini lebih utama daripada sedekah emas sebesar gunung Uhud. Pernah nggak sedekah emas? Siap belum? Jaga ya. Ini ya ngapain? Pemerintah Indonesia kurangnya apa? Masjid disediakan, berdakwah bebas. Loh kenapa anak pikiran kita kok melihatnya di Palestina? Orang Palestina mau sholat susah. Betul enggak? Di Palestina itu urusan agama, urusan politik. Politik. Kalau urusan agama, Hamas Muslim, Al-Fatah Muslim. Kenapa Hamas sama Al-Fatah juga musuh-musuhan gitu? Lah orang kita kok kepancing. Terus itu cuma ngomong doang, gak ada jihad, gak ada jihad. Saya panggil sini, kamu anak kemarin sore orang ajar tuh anak. Jangan gitu, ya kan? Nah, sampai gimana itu? Coba 10 kali lipat, makanya ingatkan yang banyak. Kemudian orang yang datang sini walaupun namanya pelatihan, kalau yang taklim umpama. Oh bapak di jalan ada yang meninggal atau di sini tidurnya kelelapan, besok dibangunin kok nggak ada nyawanya, umpamanya ya kan, mudah-mudahan sudah umpama itu langsung min ahlil jannah, penghuni surga. Kalau nggak percaya bapak buka ini paspor ngarang-ngarang, nggak bisa ngarang-ngarang. Kita bapak irsyadul ibad ila sabilir rasyad. Subhanallah. Nah yang apa lagi banyak udah ingat ini 1 menit lagi ya Pak ya? Berapa menit lagi Pak? Ya 5 menit lagi. Subhanallah kayaknya lama ya itu. Ya itu. Subhanallah. Nah yang saya inginkan di sini, mari kita tugas seorang dai ya di dalam mencegah radikal terorisme itu. Jadi kalau orang sering ngomong radikal itu bagus, bahkan orang berjuang dikatakan radikal. Kalau nggak radikal nggak mungkin merdeka. Itu baru. Sekarang kita melihat sudut pandang mana. Seperti saya itu banyak menghujat, termasuk kawan kita itu. Saya kemudian meluruskan. Memang namanya radikal itu di bahasa Yunani, radix itu artinya akar. Dan radikal itu salah satu ciri khas berpikir filosofis. Berpikir itu belum tentu berfilsafat, tetapi berfilsafat pasti berpikir, betul enggak? Orang zikir pasti mikir, orang mikir belum tentu zikir, betul enggak? Nah itu salah satu ya, jadi catat berpikir filosofis ada 5. 1 berpikir universal, luas. 2 berpikir apa? Rasional, masuk akal. 3 berpikir logis. Ya, itu logis itu masuk akal, rasional itu bisa dimengerti. Saya tanya cara matematika Pak Kiai ya, 1 tambah 1 secara matematika ada berapa? 2. Nah, ini Pak Kiai atau dari segi ilmu sosial 1 tambah 1 berapa? 1 ditambah 1 bisa banyak. Berapa? Bisa 11. Ya. Kalau matematika 1 tambah 1 tetap 2. Kalau sosial 1 tambah 1 3. 1 istri 1 suami punya anak jadi 1 ya kan? Itu benar juga. Kalau saya coba berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Polisi berhitung 1, 2, 3, 4, 5. ya. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Itu kan guru ngajarin gitu semua. Sampai hari ini kalau bilang ngitung pasti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ngitung 1, 4, 2, 3, 5, 6, 9, 7. Nah itu benar apa salah? Seharusnya benar. Kan suruh ngitung ya enggak? Bukan suruh ngurut ya enggak?
Nah, ya coba pasang close. Sekarang katanya lagi, sini ahli matematika siapa? Jujur. Atau bisa matematika? Kalau nggak tunjuk, saya kesini aja lah. Pak Putra, kalau ada rumus matematika, katanya matematika ilmu pasti. Kalau saya punya rumus begini, hasil penjumlahan lebih kecil daripada hasil perkalian. Betul apa salah? Betul, dipikir dulu. Hasil penjumlahan lebih kecil daripada perkalian. Kok salah? Lebih besar perkalian. Nah, atau berarti dibalik. Hasil perkalian lebih besar daripada hasil penjumlahan. Bener ya? Itu rumus. Sekarang saya tanya. Mohon maaf karena dekat. 1 kali 1 berapa? 1. 1 tambah 1? 2. Nah katanya hasil penjumlahan lebih kecil daripada perkalian atau hasil perkalian lebih besar daripada ya yang pasti. Bapak, saya sama simpatik banget. 2 tambah 2 4. 2 kali 2 4. Loh kok sama? Itu yang saya ingat dari SD tahun, saya masuk SD itu tahun 74. Sampai hari ini masih ingat. Sampai kepala saya itu dulu ada colonya pakai penggaris begitu. Sampai kepala saya itu darah ibu. Saya nggak mau sekolah seminggu. Kan guru gitu, Pak Guru tanya, aku juga mungkin blogdo kan ya kurang ajar itu. Tapi kan itu kalau zaman sekarang namanya siswa yang pintar ya nggak itu. Kamu tuh kurang ajar tuh, kan gitu ya itu. Oh itu nggak diomongin ya kan gitu. Kalau guru kan suka gitu ya nggak. Kamu anaknya orang miskin aja macam-macam gitu ya. Nah itu karena Pak Guru itu kenal bapak saya nggak berani begitu ya itu. Itu akibat cara didik yang salah. Iya enggak? Nggak ada itu. Makanya kalau kelompok teroris merasa paling benar itu bahasa teologisnya ya itu menyayangi Allah. Betul enggak? Ada nggak hukum Allah yang determinisme yang pasti ada enggak? Enggak ada. Nah, satu menit lagi Pak. Ya. Orang yang wajib puasa apa? Orang Islam wajib puasa enggak? Siap boleh. Wajib. Boleh enggak orang Islam enggak puasa? Boleh. Syaratnya? Sakit. Sakit 2. Sabar. Itu Al-Quran ada ya. Sakit dan sabar. Namanya istisna ya enggak? Semua umat Islam wajib puasa kecuali yang sakit dan sabar. Betul enggak? Barang haram boleh dimakan enggak? Tidak boleh. Kecuali darurat. Nah, jadi enggak ada. Jadi malulah kalau kita mau lebih dekat sama Allah. Betul enggak? Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ada ikan tipas tugasnya begitu di masyarakat ya, supaya bisa memberikan pencerahan-pencerahan. Karena waktunya sudah habis, mungkin tanya jawab. Terima kasih karena saya juga bukan pemuas. Ya, bagaimana saya bisa memuas kalau nggak ada pasangan? Insya Allah ya, doakan saja sudah punya calonnya enggak itu. Cuman satu lagi, Kiai, saya juga heran setiap Kiai nawarkan saya, Pak Ustadz mau nggak itu janda gitu ya gitu. Terima kasih. Ya, ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.